Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum mimman jalasa fi hadzal majlisil mubarak. Wa ja'alna wa iyyakum mimman ijtama'a fi hadhil munasabah al mubarakah. Wa ja'alana wa iyyakum mimman iltaqa fi hadzal masjidir rawdah al mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa sahhil wa yassir ma ta'assara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Ini yang nanti cikal bakal munculnya ke bawah Abul Hasan Al-Asy'ari, pencetus akidah Asy'ariyah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui dua konsep akidah. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari Pak dengan konsep aqaid khamsin, aqaid 50. Sifat wajib, muhal, mustahil dan jaiz itu yang jumlahnya 40. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, itu ya. Bagi Allah 20 yang wajib, yang muhal 20, yang jaiz 1. Bagi Rasul yang wajib 4, apa Pak? Siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Yang muhal kidzib, khianat, kitman, baladah. Yang jaiz 1. Al-af'alul basyariyatil lati al-af'alul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul alayyah. Rasul itu jaiz Pak, sakit, Nabi sakit. Rasul atau Nabi itu lapar, ya lapar. Jenengan lapar jenengan. Normal kalau ada orang lapar normal. Mas, ngantuk Mas, normal. Bah, kopi bah, normal. Itu manusiawi Pak. Justru kalau ada orang yang tidak ngantuk, itu bisa ditanyakan Pak, dipertanyakan. Gak turu blas, gak mangan blas, gak ngombe blas, gak rabi blas, itu dipertanyakan. Maka karena manusia yang nomad itu wayai mangan ya mangan, wayai bobok ya bobok, wayai poso ya poso, wayai qiyamul lail ya qiyamul lail, ya wayai rabi ya rabi. Sama sumpun rabi nih. Piro? 1. Ketika ada sahabat Pak ingin berjumpa pada Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah sedang sholat. Lama sholatnya. Sampai kakinya itu bengkak saking lamanya berdiri. Kemudian sahabat itu merasa dirinya tuh tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat langsung berkomitmen masing-masingnya. Wa ana asumu tiwalan nahar. Kalau gitu saya akan puasa terus menerus. Biar baik seperti Rasulullah.
Yang satu. Yang satunya bilang, wa ana aku multiwalal lail. Aku akan selalu tangi malam terus. Yang satu. Wa ana usolli tiwalan nahar, akan sholat terus. Semuanya berkomitmen untuk sholat, untuk puasa. Wa ana la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikah, karena dengan pernikahan itu ada istri itu akan mengganggu kehidupan ibadah saya. Saya akan membujang. Langsung Rasulullah tersentak, memotong pembicaraan mereka. Ana asumu, saya puasa, waktunya puasa. Wa ana qumul lail, saya tiap tangi malam, waktunya tangi malam. Wa ana usolli, saya sholat. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah dengan wanita. Bukan menikah dengan pria. Paham Pak ya? Aku menikah dengan wanita, tidak menikah dengan pria. Apalagi waria. Atazawwajun nisa. Maka Rasul katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ketidaksenangan itu bukan bagian dari hidupku. Aku sholat, siapa yang enggak gelem sholat, maka tidak mau sholat itu bukan perbuatanku. Aku tangi malam, siapa yang tidak senang tangi malam, maka tidak senang tangi malam itu bukan karakterku. Aku menikah dengan seorang wanita. Orang yang tidak menikah dengan seorang wanita, maka tidak menikah itu bukan karakterku. Itu terjemahan yang benar. Sementara orang menerjemahkan faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak menikah bukan umatku. Kan gitu Pak? Bukan begitu terjemahan yang benar. Tidak menikah tetap umatnya. Saya ulangi. Tidak menikah tetap umatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Terus apa maksudnya hadis? Tidak menikah itu bukan karakterku, bukan perbuatanku. Karena aku adalah menikah. Itu maksudnya. Biasa kalau manten itu loh Pak, manten. Kan ada ceramah manten. Cuma gak pernah ngundang saya ceramah manten. Ceramah manten atau temu manten pihak laki dan perempuan, mesti salah satu hadis favorit adalah an-nikahu sunnati. Nah gitu Pak. Wa ana tazawwajun nisa, kan gitu hadisnya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak menikah, siapa yang tidak mau pada sunnahku, bukan termasuk golonganku. Terjemahannya tidak terlalu salah, tetapi maksudnya bukan itu hadis ini Pak. Nikah itu adalah karakter Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Orang yang tidak menikah itu tidak termasuk dari karakter Rasulullah, karena Rasulullah menikah. Makanya saya durung nikah Pak nggih. Bapak-bapak yang hadir yang belum nikah, nggih Pak, segera nikah. Panjenengan sampun? Alhamdulillah sudah putu nggih. Dereng tak dungakno cepet mantu jenengan. Pun mantu dereng, segera mantu. Yuga enten punya putra putri. Wah putra. Kalau anak laki-laki pertama atau anak pertama laki-laki itu lama tua Pak, tidak tua, masih bapak belum kakek. Tapi kalau anak perempuan yang menjadi anak pertama, cepat mantu, cepat dadi mbah, cepat tuwek. Jok perasaan Pak. Pun. Saya lanjutkan. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an.
Saking sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari yang lebih populer dan familiar dengan sebutan Abu Musa al-Ash'ari. Siapa ini Pak? Sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu sahabat yang lemah lembut, sabar, ngalahan. Apa ngalahan itu Pak? Suka ngalah, gak mau ngadal. Apa ngadal Pak? Gak mau rebutan Pak. Abu Musa al-Ash'ari karena dia orangnya santun, lemah lembut, maka oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, jadi pemimpin penggantinya Utsman bin Affan, beliau dipilih menjadi juru bicara, jubirnya Sayyidina Ali habis perang Siffin. Perang Siffin adalah perang miskomunikasi. Terjadinya perang itu karena miskomunikasi antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata kelompok Muawiyah itu gubernur Syam, kita semua warga negara Syam akan mengakui Ali sebagai pemimpin, akan membaiat Ali sebagai pemimpin, sebagai khalifah atau amirul mukminin, jika para pembunuh yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ditangkap terlebih dahulu dan dieksekusi. Cari pembunuhnya dulu. Kalau sudah ketemu, kami semua akan mengakui dan membaiat engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Kata siapa Pak? Muawiyah dan para pengikutnya. Kata Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya, kau baiat dulu saya, angkat dulu saya sebagai pemimpin. Perkara pembunuh itu saya cari gampang urusan pembunuh dan pemberontak itu gampang nanti kalau saya sudah diangkat dan kalian mengakui saya sebagai pemimpin. Jadi prinsipnya berbeda Pak. Kalau Ali diangkat dulu, kalau sudah sah menjadi pemimpin, gampang kalau ingin mencari penjahat. Kata Muawiyah, gak bisa, tangkap dulu. Kalau sudah aman nanti baru urusan pemimpin gampang kita angkat mengangkat. Hanya unjuk rasa di mana-mana Pak. Sampai ada orang Pak protes. Ya Amirul Mukminin, gimana wahai Ali Amirul Mukminin? Kok kepemimpinan panjenengan kok begini? Berontak sana berontak. Tapi gak ada tahu berontak Pak. Berontak. Apa kata saya orang itu? Dulu di masa Rasulullah kondusif. Abu Bakar memimpin kondusif. Umar memimpin kondusif, gak ada pemberontakan. Sekarang gimana? Apa jawabannya Pak? Hei, dengerin semua. Dulu di masa Rasulullah memimpin umat Islam, Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya seperti saya, Ali. Ketika saya menjadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu. Kan beda Pak, beda. Dulu mbah-mbah kita kalau ngomong langsung diikuti. Kenapa? Karena yang dikandani panjenengan. Nah sekarang anak-anak dikandani Pak. Panjenengan ngandani anak-anak kok gak ada yang ikut Pak, karena orangnya berbeda, masanya berbeda. Kan ada di dalam dunia parenting itu Pak, nggih, yang guru video parenting itu kan ada begini Pak. Dalam ilmu psikologi Islam, orang tua termasuk guru sebisa mungkin menghindari kata tidak, kata jangan, dan kata kalimat-kalimat negatif. Anak naik pagar, jangan bilang awas jatuh, tapi ucapkan hati-hati biar selamat. Anak main HP, jangan tidak boleh pakai jangan. Pakailah HP-nya, taruh nak biar besok sehat.
Tidak boleh bilang nggak ngantuk Pak. Biar besok segar. Jadi dengan cara menghindari kata jangan dan tidak, ternyata apa? Faktanya kurang efektif Pak. Lebih efektif dulu mbah-mbah kita kalau main menjelang maghrib gak pakai jangan main, langsung ambil pentungan, ambil sapu lidi, masuk, kalau gak masuk tak pentung. Akhirnya apa? Mandi Pak. Ternyata lebih mandi pentungan ketimbang parentingan Pak. Tapi parenting itu benar Pak. Tapi tidak benar semua, ada benarnya. Parenting itu kan hasil tesis Pak. Penelitian riset, namanya riset, benarnya ya sedikit, nggak benar semua. Yang benar semua itu hanya Gusti Allah. Riset Pak, namanya riset Pak. Riset begini Pak, kalau orang belajar mesti pintar. Ini belajar kok nggak pintar. Biasanya orang menikah itu katanya ghaddul basar, bisa menundukkan kepala, lebih anteng. Ini mari rabi kok tambah dadi. Orang kalau sudah tua semakin bijak, ini kok tua-tua keladi. Semakin tua semakin enten buatan tiang mriki. Nah itu naudzubillah min dzalik. Nah, terjadilah perang Pak, salah komunikasi, unjuk rasa. Jadi kelompok Muawiyah unjuk rasa Pak, datang ke Baghdad karena pemerintahan oleh Ali bin Abi Thalib dipindah ke Baghdad, Irak Pak. Yang semula di Madinah. Para pendukung dan pasukan Ali melihat rombongan sekelompok pasukan dari Syam diperkirakan akan menyerang kota Baghdad. Wah, langsung ambil pedang Pak. Daripada mati konyol, kita siap perang. Siap. Nah, pedangnya dihunus. Pihak Syam yang datang ingin unjuk rasa bukan untuk perang, melihat pedang dikeluarkan. Wah, ini harus perang ini ketimbang kita mati konyol, sama-sama salah paham. Terjadilah perang itu Pak. Ratusan ribu yang mati. Dipimpin oleh panglima besar perang Amr bin As, seorang gubernur Mesir Pak. Dipimpin beliau, ternyata Pak kalah, pasukan Muawiyah kalah. Ketika kewalahan menghadapi keganasan pasukan Ali bin Abi Thalib, maka dengan siasat cerdiknya siapa? Amr bin As menganjurkan agar pasukan mengangkat mushaf, Quran diangkat Pak, diangkat pakai tombak Pak, Quran gitu, pertanda apa ini? Berdamai. Ketika ada Quran diangkat, pihak Ali mengerti, oh kita berdamai. Ali, kita diajak berdamai. Kita lebih baik berdamai daripada perang. Karena pendukung Ali setuju. Tapi ada beberapa kelompok manusia yang jumlahnya kurang lebih kalau gak salah ingatan saya 12.000 orang dari sekian puluh ribu kelompok Ali itu, pasukan Ali, 12.000 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Muljam gak setuju. Itu siasatnya Muawiyah dan panglima perangnya aja, karena kewalahan menghadapi kita, dia pengen selamat. Kata 12.000 ini, sikat saja, habisin. Kata Ali, jangan. Habisin. Nah, dari kelompok Ali pecah menjadi dua. Pendukung Sayyidina Ali nanti dikenal dengan kelompok Syiah. Yang tidak dukung dengan perdamaian ini namanya kelompok yang keluar. Khawarid kelompok yang keluar. Rumusnya kelompok Khawarij itu prinsip akidahnya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari menjadi juru bicara perdamaian.
Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Umar bin As menjadi juru bicara perdamaian, berunding. Abu Musa al-Asy'ari kan orangnya tawadhu, bukan politisi, bukan, tidak bisa bersilat lidah, rembuk-rembuk. Disepakati bahwa kedua pemimpin, Ali bin Abi Thalib kongkon mundur, Muawiyah kongkon mundur, dan dijadikan apa, pemilihan ulang. Oke, kata Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah Amr bin As, oke, sama-sama oke. Sekarang kita berdua wajib mengumumkan pada halayak. Kau Abu Musa mengumumkan bahwa Ali dicatakan mundur, nonaktif sementara. Muawiyah oleh Amr bin As akan dijadikan apa? Disampaikan nonaktif. Oke, sepakat. Monggo panjenengan rumiyin lebih sepuh. Siapa Pak? Abu Musa, kata Amr bin As. Abu Musa ceramah Pak, assalamualaikum, lembut Pak on, warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama kedamaian umat Islam dan persatuan, detik ini saya sebagai juru bicara dari pihak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dinonaktifkan sebagai pemimpin sementara. Dinonaktifkan. Turun. Assalamualaikum. Amr bin As naik ke atas. Saudara-saudara, kita sudah dengar bersama bahwa Ali bin Abi Thalib sudah nonaktif. Biar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, Muawiyah bin Abi Sufyan saya angkat jadi pemimpin. Rame Pak, panas. Karena kesepakatannya adalah sama-sama dinonaktifkan. Ini politik Pak, gak boleh komentar negatif. Dua-duanya sama-sama sahabat Nabi, sama-sama dijamin masuk. Kalau saya jawab, sama-sama dijamin masuk surga. Lek jenengan kan gak dijamin nggih Pak nggih. Makanya yang gak dijamin masuk surga ojo komentar orang yang dijamin masuk surga. Akhirnya kelompok Khawarij yang awalnya gak setuju itu Pak, tambah seakan-akan di atas angin. Kandani kok. Dan mereka yang 12.000 ini kelompok Khawarij langsung menjustis, mengecap bahwa mereka yang terlibat perdamaian tadi dianggap keluar dari Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang menghukumi sesuatu tidak menggunakan hukum Allah, maka orang itu orang kafir, kata Al-Khawarij. Jadi perdamaian itu dianggap bukan hukum Allah. Karena prinsipnya di kalangan Khawarij, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kelompok Khawarij itu nanti akan terus mengalir sampai muncul kelompok-kelompok ekstrim dan fundamentalis saat ini yang mengatakan mari kita kembali pada Quran dan hadis. Itu kelompok tetesan dari Khawarij yang disebutnya New Khawarij atau New Khawarij. Khawarij bentuk yang baru. Sehingga kelompok Khawarij 12.000 ini sepakat untuk membunuh para pemimpin yang terlibat dalam perdamaian. Dibagi tugas Pak. Siapa yang membunuh Ali? Siapa yang membunuh Muawiyah? Siapa yang membunuh Amr bin As? Ali di Baghdad, Muawiyah di Syam, kemudian Amr bin As di Mesir. Bagi tugas Pak. Para pemimpin termasuk Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bukan Abdullah ya, Abdurrahman bin Muljam yang ditugasi untuk membunuh Sayyidina Ali. Sholat subuh Pak, dibunuh Sayyidina Ali waktu sholat subuh. Sama berserentak 3 orang itu akan membunuh ketiga tokoh itu ketika sholat subuh. Kenapa kok subuh? Karena subuh biasa suasananya lengah. Umar bin Khattab dibunuh subuh. Kalau Utsman bin Affan sore Pak, waktu baca Quran. Baca Quran ketika nyampe surat Al-Kahfi.
Di tengah-tengahnya yang ada tulisan walitalattuf. Makanya dulunya Quran yang lama itu yang ada walitalattufnya warnanya merah. Betul nggak? Yang bilang nggak pernah baca Quran. Sekarang sudah dihapus merahnya, Pak. Karena kalau melihat tanda itu berarti meratapi kesedihan. Dalam Islam itu meratapi kesedihan tidak boleh. Makanya haram orang Syiah itu ketika tanggal 10 Muharram mentongi kepalanya, dilukai kepalanya, anaknya dikasihkan anjing biar manuknya digigit anjing biar keluar darah. Itu haram, Pak. Meratapi kesedihan nggak boleh, Pak. Dalam Islam itu justru dianjurkan tahadduts bin nikmah, menampakkan kebahagiaan. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Muharram tidak sedih, justru suruh bahagia, berbagi sedekah, suruh puasa. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa, kenapa mereka puasa? Mereka puasa sebagai bentuk syukur bahagia atas hari ini, atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Jadi prinsipnya bahagia. Apa kata Rasulullah? Ana ahaqqu minhum. Kita lebih berhak daripada kalian. Lebih berhak untuk bahagia. Sehingga Muharram di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bulan bahagia. Bagi orang Syiah Muharram bulan kesedihan, bulan ratapan. Maka banyak pemuda-pemudi Syiah yang keluar dari Iran ketika bulan Muharram karena pengen bahagia. Kalau di Iran Muharram, Pak, tidak bahagia, sedih, Pak. Akhirnya singkat cerita, Sayyidina Ali dibunuh, Pak, subuh. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan tidak berhasil dibunuh karena dikawal waktu subuh. Dikawal, Pak. Tapi pahanya luka, kena tebas pahanya, Pak. Umar bin As karena dia seorang intel lah, ngerti kalau dirinya diincar jadi dibunuh, dia gak keluar subuh, Pak. suruh orang lain ngimami, Pak. Umar bin As. Akhirnya apa? Yang dibunuh adalah yang ngimami, Pak. Makanya hati-hati jadi imam subuh ya. Pun kita lanjut. Nah, itu. Maka munculnya kelompok Islam yang radikal, fundamental, ekstrim, bahkan yang lebih parah dari itu, yang menganggap selain kelompoknya keluar dari Islam, syirik dan harus dibunuh, dan membunuh mereka dapat pahala. Itu munculnya dari kelompok Khawarij, sempalan dari pendukung Sayyidina Ali yang punya prinsip la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka tidak paham bahwa hukum Allah itu, yang dimaksud hukum itu sumbernya dua. Satu sumber dari nas suci Quran dan hadis, yang kedua sumbernya wad'i, yaitu kesepakatan. Itu hukum, Pak. Semua warga negara dikenai iuran Agustusan dalam rangka selamatan syukuran 17 Agustus. Kena iuran berapa? 100.000. Jalarangi. 100.000. Itu namanya kesepakatan. Harus itu hukum, Pak. Ada hadisnya? Ada, Pak. Hadis Sahih Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan. Apa yang menjadi kesepakatan bersama itu menjadi hukum. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum kesepakatan. Undang-undang tentang apa lagi, Pak? Lalu lintas, undang-undang tentang pernikahan, perpajakan, undang-undang tentang makan siang gratis, misalkan nanti ada undang-undangnya, misalkan, Pak. Itu kesepakatan. Mudah-mudahan isi kampanye itu dilaksanakan, Pak ya. Satu, makan siang gratis, pendidikan gratis, BBM subsidi.
listrik gratis. Guru, ustadz, kiai, pengurus masjid semua dapat subsidi 2 juta. Subsidi tambahan semuanya. Semuanya Pak 2 juta. Pokoknya enak Pak. Cuma ada yang sebelah mengatakan duwe teko ndi ngono iku Pak. Alhamdulillah. Iya teko negara, namanya program negara. Gak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, radhiyallahu mugi ridhoni Allah subhanahu anhu ing atau saking Abu Musa al-Asy'ari an Nabi, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satuhuni Gusti Allah Ta'ala kamaha luhur sapa Allah iku yabsutu beber sapa Allah yadahu ing tangan Gusti Allah billaili ing dalam waktu bengi liyatubu terapun yanto nrima tobat sapa Allah liyatuba terapun yanto tobat sapa musiun nahari sapa wong-wong kang nglakoni elek ing dalam dino awan. Wayab sutulan beber sapa Allah ya dahu ing tangan Gusti Allah bin nahari ing dalem wektu awan liyatuba terapun yanto tobat musiul laili sapa wong kang nglakoni elek waktu bengi hatta tatlu'a hingga metu asyamsu apa srengenge min maghribiha saking nggon surupe srengenge. Jadi hadis ini menjelaskan Allah itu selalu terbuka untuk menerima tobatnya seorang hamba, dan kalau bisa dosa itu ojo sampai 24 jam, ojo sampai nginep jenengan dosa isu ojo sampai maghrib isu dosa duhur Pak tobat sehingga masuk malam sudah tidak punya dosa. Lek ngelakoni dosa mari maghrib mari isya tangi bengi istighfar jaluk sepuro ojo sampai subuh ojo sampai duha. Itu maksudnya Pak. Allah selalu terbuka untuk menerima taubat seseorang sebesar apapun dosanya. Bagi Allah itu kecil, hal kecil untuk dimaafkan. Inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Ini hadis qudsi Pak. Sesungguhnya murkaku akan dikalahkan oleh rahmatku, atau saya balik, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan murkaku. Rahmat itu kasih sayang Allah dengan cara memaafkan hambanya, dengan cara menerima tobatnya. Kenapa murkanya Allah? Allah murka terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Sekecil apapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang, jangan kau anggap remeh maksiat itu. Karena orang yang menganggap remeh maksiat dan perbuatan dosa itu hanyalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang munafik khususnya Pak, itu menganggap dosa dosa sebesar gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Dosanya orang sekecil semut di seberang lautan tanpa kelihatan. Lek dosa wong, salah wong ketok. Lek salah dhewe gak ketok blas. Kan ngoten nggih? Nggih nggih. Jenengan dosa kathah mboten? Nggih, mboten nggih. Gak ana dosa kabeh di sepuro. Kok ngerti? Kula ngerti. Masalah jenengan lenggah teng majelis taklim niku dosa di sepuro. Niku janjinya Rasulullah Pak. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Siapa orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah mau ke majelis taklim, liyata'allama ilman, untuk mendengarkan, untuk belajar ilmu, nguping, ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Semua dosanya akan dimaafkan oleh Allah sebelum melangkah,
Sak turunge melangkah Pak. Sebelum keluar dari rumah panjenengan semua dosanya oleh Allah dimaafkan. Itu belum berangkat kalau niatnya datang ke majelis taklim. Ada yang tanya, "Rob, kalau niatnya campur, datang ke majelis taklim sekalian golek kopi." Kan ada kalau ngaji pakai kopi. Ya nopo? Ya gak apa-apa ketimbang gak teko. Pokoke panjenengan wonge pokoke gelem mlebu masjid, baik nang jerone masjid atau ning jaba mriko, dua dulu gak apa-apa. Sing penting melok ngaji. Nggih Pak nggih. Ibu melihat saya enggak? Enten. Oh. Bu, Ibu. Kula ketinggal mboten? Ganteng apa elek? Kate ngomong elek sungkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis ini hadis Sahih Muslim. Baik, sebelum dilanjut pertanyaan silakan. Bebas. Jenengan boleh tanya apa saja. Monggo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Itu menurut beliau pada saat hayyul maujud itu artinya yang diadakan, padahal menurut sifat tadi kan Wujud. Nah, artinya apa masalah itu diadakan? Kan kalau dia berkata kalau ini terus bukan itu syirik gitu. Oke. Jadi ojo gampang-gampang nyirik wong. Lek ilmu durung tutu. Terkadang wong iku nyun sewu gelar panjang, orang terkenal terpandang, cuma gak nutut ilmunya. Kan banyak di YouTube. Allah itu bukan zikir, kan ada gitu kan? Iya Pak. Allah. Lah ya apa nyebut asma Allah kok bukan zikir? Allah. Ada tang-tang. Oh, itu bukan zikir. Itu ada apa ya? Ekspresi ketika orang sudah ekstas, menyatu pikiran dengan Allah, mau mengucapkan Allah itu gak bisa. Itu masih mending Pak. Nanti kalau di atasnya lagi bukan tapi tinggal gerakannya. Makanya panjangnya kalau lihat ada orang itu langsung husnudzon, itu zikir Pak. Tapi kok ngiler, itu mungkin ekspresi. Tapi sepintas secara bahasa, mungkin beliau analisanya dari sisi bahasa. Karena orang itu tergantung level dan makomnya. Kalau dari lihat sisi bahasa, memang begitu. La ilaha illallah hayyun apa? Maujud kan artinya diadakan, padahal bukan, Allah tidak diadakan, Allah itu ada. Tapi sudah dijelaskan oleh pakar-pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maujud di situ adalah Allah mujidul maujud. Allah itu yang mewujudkan setiap sesuatu yang ada. Mujid, Allah itu mujid, yang mewujudkan, yang mengadakan, al-maujud, setiap yang diadakan. Allah yang mengadakan setiap yang ada. Hayyun dari baqo. Hayyun apa satunya? Ma'bud. Gak ada masalah. Yang dipermasalahkan mewujudkan. Itu memang secara sisi bahasa, secara tekstual sepertinya apa ya? Menimbulkan ke arah sana. Saya tidak mau mengatakan syirik, hati-hati Pak. Tetapi maksudnya itu kan sudah turun-temurun dari ulama salaf. Masa ulama salaf itu yang ngajari beliau juga dulu? Wong tidak mengatakan syirik kok baru. Berapa sih ilmunya nih? Wong pernah nyun sewu, pernah ketemu dengan saya debat Pak masalah ilhad.
Itu saya yang menemukan ilhaq. Ilhaq itu sejak zaman Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair sudah ada. Kok ngomong saya menemukan? Ilhaq itu sudah ada zaman Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar di Mesir. Bukan sekarang. Satu. Yang kedua di Islamic Center. Itu apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada hadisnya. Baca Sahih Bukhari, coy. Sahih Bukhari jelas. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Itu Sahih Bukhari, hadis. Makanya kalau baca jangan lihat di Google, baca teksnya. Kalau ceramah jangan begini toh. Lihat kalau ceramah ada kitabnya enggak? Paling catatan begini. Wong saya kenal banget, tahu persis seberapa ilmunya. Mohon maaf. Makanya kalau bisa jangan menyalahkan orang. Kalau wis husnudzon maun. Husnudzon, jangan langsung syirik kan begitu Pak. Sering bukan hanya beliau yang mengatakan begitu Pak. Yang mengatakan begitu banyak. Maujud, hayyum maujud. Allah zat yang maha hidup, maujud yang diadakan. Bukan itu artinya. Mujidul maujud, Allah zat yang maha hidup dan maha menciptakan sesuatu yang tercipta. Mujidul maujud. Cuma dalam bahasa atau sastra Arab biasa ada kalimat-kalimat yang dipotong bagi orang yang sudah ma'ruf, bagi kalimat-kalimat yang sudah dikenal, sudah orang sudah tahu bahwa Allah tidak diadakan, Allah justru yang mengadakan. Ngeten nggih? Jelas Bang nggih? Ya silakan yang lain. Ada lagi? Tak ada? Ini kok sedih semua? Enggak ya? Enggak sedih, bahagia ya? Bahagia. Tak tunggu bahagia. Atau sudah kalah paduan suara, menang ya? Habis ini ada lomba. Iya Pak. Ada, silakan. Oh bagus, biar tidak disyirikkan oleh orang dan teman-temannya. La ilaha illallah hayyun mujidul mawjud. Cuma ditanyain sama tetangganya, kok ngono? Ya ojo banter-banter, mujidulnya ojo banter-banter Pak. Gak apa-apa, bagus. Dan lebih bagus untuk saya pribadi kalau mimpin tahlil, biasanya untuk menghindari kritikan seperti itu begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak pakai hayyun maujud, hayyum baq, hayyum mau. Gak pakai. Tujuannya bukan gak mau, bukan. Biar tidak dikritik bagi orang yang ilmunya gak nyampe. Dan lebih aman. Atau ditambahi mujidul maujud. Ada pertanyaan? Ayo silakan mau tanya. Nanggo gini, kalau saya lanjutkan hadisnya ini nggak nutut. Jadi ini pentingnya Pak ya. Ternyata apa yang dibaca di dalam teks Al-Quran ataupun teks hadis terkadang tidak seperti yang kita baca. Ternyata pemahamannya jauh berbeda. Nah, ya Pak, jauh berbeda ketika bunyi belnya Pak, menunjukkan sudah isya, sudah masuk, sehingga harus berhenti Pak. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.